Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakasirah. Sayyidina Muhammadin zil mu'jizatil bayra. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka at-tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid darin amin. Halaman 10. Di dalam kitab ini akan saya sebutkan Bidayatul Hidayah, itu kan? Permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau coba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Jadi dalam kitab ini disidin kena dikisahkan sidin permulaan jalan menuju hidayah. Kenapa? Supaya engkau coba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu condong kepadanya, seandainya engkau dapati hatimu condong kepadanya, kepada hidayah, dan nafsumu mau mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Seandainya engkau dapati hatimu nih, hati kita nih condong kepadanya, kepada hidayah, ya kah? Ketujuh, ya kah? Hadir di majelis ilmu, ketujuh bacaan itu dapat hidayah ngarannya. Nah, lalu jisidin, ya kah? Dan nafsumu mau mengikuti arahannya, arahan hidayah tadi, dan ia nafsu dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, kesudahan hidayah, puncak, hingga engkau mampu mengurangi, hingga engkau mampu mengarungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, binakoler, ya ada perhatian si hati itu deh, bawai bacaan koler, amun bebe beramian lakas saja hati nih, ketulakan ya sekolah aku aja, ya bawa perjalanan akur banar, itu tuh. Nah, jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, kepada hidayah, dan nafsumu suka berlambat-lambat kena urusan kebaikannya enggak larut banar, ketulakan ke majelis tuh, hujan harinya aja, mobil ada aja, mobil ada aja, koler juga, ya kan, dasar mobil dia lah, kelambu aja mobil lah. Nah, nafsu nih suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahwa kecenderungan dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan. Maka ketahuilah bahwa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk. Amun kita tuh, ya kah? Hingga lambat, ya kah? Karena aja dulu belum manjur lagi ya. Baik sampai pas orang tutungan, nah ini aku hendak kejar, nah itu tuh, tempat makannya aja. Terjekat deh, ya kah?
Nah, berarti sih hati itu hatimu ini condong di sini kepada perintah setan yang terkutuk, yang menipu engkau dengan bermacam-macam tipu dayanya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Ya. Jadi kita jadi pikirkan katanya urusan mengaji enggak lambat tuh urusan kebaikan. Iya tuh. Ya kan. Urusan maulid kah, urusan mi'raj kah, sumbangan kan aja dulu aja lewat aja dulu aja. Tuh. Ya kan. Bah sudah cukup, cukup sudah aja, sudah aja. Iya. Itu tuh. Nah, setan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau menyangka bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Sangat katanya bujur aja. Ya kan? Jadi setan ini sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau menyangka bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Sangat katanya bujur aja padahal digawe setan. Maka dengan itu setan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia setan telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Kahfi. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, ya kah? Maukah kamu aku habarkan ya Tuhan? Tuhan menghadap Nabi, wahai Muhammad ya Tuhan, maukah kamu aku habarkan dan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka? Ya kah? Tuhan Maha Berakan. Yaitu napa ujar Nabi, wahai Allah, ya kah? Orang nang mendapat kerugian dalam usaha mereka, yaitu orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini. Itulah orang nang dapat kerugian. Orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Waktu banyak terbuang-buang, banyak disia-siakan waktu. Itulah orang dapat kerugian dalam usaha mereka. Ya kah? Itu orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik, seakan baik saja, seakan sekalinya ya kah terbuang-buang waktu, tadi terbuang-buang. Kayak maghrib isya diisi, ya kah, katanya, ya kah, supaya jangan terbobong waktu antara maghrib bisa barang nanti sih. Banyak kantor tertuntung sudah bagian boleh kan sudah ya kada. Balas kita main beliar aja, main beli, kita buang-buang waktu main beliar. Ya kan. Nah, ketika itu setan sangat pandai mengajar kepada engkau akan kelebihan ilmu. Ketika itu setan sangat pandai mengajar kepada engkau akan kelebihan ilmu. Setan nih sangat pandai, setan tadi. Kita dipintari oleh setan. Kita dipintari oleh setan. Ketika itu setan sangat pandai mengajar kepada engkau akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama. Dan ia setan mengajar engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis. Dan juga perkataan ulama, sedangkan setan dengan sengaja merupakan engkau daripada seumpama sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man yazdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da."
Ya kan? Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah. Ilmu bertambah, cuma amalannya kada bertambah. Artinya tambah ilmu, tambah banyak amal. Maka ia hanya bertambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita makin banyak ilmu, makin banyak amalan, makin ngalih, ya kah? Makin ngalih di dalam orang nih, makin banyak ilmu. Ini kata kita makin banyak ilmu, ya kah? Makin koler beramal. Jadi siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya atau amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaka dalail dibaca, ya kah? Itu, ya kah? Jaka burdah dibaca, wirid dibaca, ya kah? Kadang saban minggu tuh kada di rumah baca wirid tertib hadat, ya kah? Dibaca saban anak maghrib kada baca seorang di rumah, ya kah? Itu tuh dalail dibaca, ya kah? Tuh biar dibaca badarus sih kata dia, baca badarus, dalail, Quran dibaca, ada tuh Qurannya dibaca, ya kah? Barang setengah lembar kah sehari, selembar kah sehari Quran nih. Itu tanda orang nang dapat, ya kah? Makin bertambah ilmunya, makin banyak amalannya. Itu ya kah? Cuma ada hikmahnya kita sebenarnya ini kan ada aja, ya kah? Aman di rumah dalilnya sangat terbaca bang sorangan. Sewujud bang dalilnya, bandaknya selemari. Dia bahkan bulat bahasa dalam minggu aja ingat dalail aja. Hanya ada juhud tuh. Bandakan yang selemari bandakan ini. Matiam disusun ulda, ada hijab Senin, ada hijab Selasa. Berarti Selasa baca. Hijab Rabu udah baca. Kata supaya waktu itu jangan terbuang-buang. Ya Allah, katanya banyak terbuang-buang waktunya. Terbuang-buang gitu nih waktu. Nah, dan syaitan juga melupakan engkau dari sabda baginda yang berbunyi asyadun nasi azaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'uhu minallah bi'ilmih. Asyadun nasi azaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'uhu lan yanfa'uhu lahu bi'ilmih, ya kan? Artinya orang yang paling pedih siksaan pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim, yang tidak bermanfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Orang alim yang paling banyak siksaan, paling pedih siksaan orang alim. Kenapa? Ilmunya kan dipakainya, ya kan? Nggak kayak jarum tuh. Ya kayak jarum tuh orang aja dijahitnya aja betelanjang aja selawasan. Jarum tuh, ya loh. Jarum tuh orang aja dijahitnya. Seorang betelanjang aja, ya jadi jarum tuh. Sama lilin tuh orang aja tarang. Ini serba habis. Jangan ketemu kayak lilin. Atau orang aja yang tarang. Seorang habis. Itu tuh. Jadi orang yang paling pedih siksaan pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya, ya kan? Ada alim itu belajar itu kan alim karena tahu dipakai, pakai diamalkan. Tahu sudah ini tahu dipakai. Ya kan dia berbahasa baru dipakai, ditutup, diserakai. Padahal Rasulullah SAW selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ini doa Nabi
Ya Allah, ya Nabi, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Nabi itu gudangnya ilmu lah. Biar Nabi, ana madinatul ilmi aw aliyun babuha. Aku ni jar Nabi gudangnya ilmu, Ali pintunya. Saat kata Nabi Bapak berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ini doa yang rancak dibaca Nabi berdoa. Dan daripada hati yang tidak khusyuk, hati kada khusyuk, hati ini kada khusyuk, mahaya bang sana kamari, khusyuk adanya, khusyuk. Ada khusyuk orang awam ni sukunul jawari, tenang anggotanya, jangan sembahyang tu ni tenang, ni rukun sudah tenang, tu khusyuknya orang awam, khusyuk. Ya kan, hati yang tidak khusyuk, dan daripada amalan yang tidak diangkat, tidak diterima, dan daripada doa yang tidak terdengar, tidak dikabulkan Allah. Itu doa Nabi berlindung daripada hati yang kada khusyuk, amalan yang kada diangkat, tidak diterima, doa yang kada dikabulkan Tuhan, doa yang kada dengar Tuhan. Nah, dikit lagi lah. Dan setan juga merupakan engkau daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, maratu lailatul usrabi biaqwamin tuqradu shifahuhum bimaqad min narin faqultu mimman antum qalu kunna na'mur bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri aw wa na'tihi. Ya kan, artinya aku ujar Nabi nih melalui pada malam aku diisrakan. Nabi waktu Isra Mi'raj, Nabi dilihatkan Tuhan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api neraka. Maka aku bertanya kepada Nabi, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi kami tidak melakukannya. Itu tuh menyuruh orang aja, ya kah? Inya kada umpat menyuruh orang lain berbuat baik, inya kada berbuat baik. Ini kena hari kiamat digunting lidahnya, gunting daripada api neraka. Tadi kata bahayanya lah. Bisa menyuruh orang aja, sembahyang duha aja, sehingga sembahyang duha kepalanya semang dua semua kayak itu. Sin brokoknya nah, anak buahnya disuruh semang dua, bosnya kada. Itu tuh ada tuh. Ini foto ya, foto sudah kirim semang dua. Menggawi nih, padahal kada, bosnya santai aja. Iya kah, itu tuh kayak hari kiamat kena diikutin Tuhan karena dengan gunting daripada api neraka, bisa menyuruh aja. Jangan kepada dinas ini mengeluarkan ini kada. Ya kalau sing tunjuk aja, tunjuk, ya kahnya makanya kada. Itu aturannya bang, jadi kada. Ya kalau apa tuh. Jadi ya kah, dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tapi kami mengerjakannya. Nah, ya kah? Kada boleh berbuat jahat. Inya nang mulakan. Kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan. Itu jangan gawilah. Kada boleh itu orang, kada boleh ya. Sin korupsi sarinya. Sin apa ya kah? Ikamnya korupsi lah jar. Ya kah? Saya bos yang korupsi banyaknya. Ya kata ya kan ini misalnya kan bacaannya nah PRT ya Allah ya kesumbangan ke apakah ya kah sekian dia dapat deh ya kah di suratnya dulu sini aja bahasa Indonesia
Ini bagikan ikan tujuan. Sunat itu dulu. Sisanya kau lah menjadikan ngasan batako lah kayak bulan batako. Kayak apa borongan batako ini cukup duit kada kau. Nah pejarijal lah kayaknya kayak apa bulan batako lah kayaknya duit jangan cukup. Disunat di atas sudah. Misalnya ya kerja lah. Tapi kada ada kau deh kamu ada kau lah. Cocok kayak kapaannya bos itu kalau motor hanyar pulang misalnya aja. Lah. Bagati motor pulang sih dia. Aduh. Anak buah cilik mikirkan kayak apa menjadikan ini. Kurangi pasirnya. Ya pula. Kurangi pasirnya. Batakonya ambil yang murah aja. Jadi mau dipotong kan batako juga ngarannya. Nah, itu hati-hati karena bosnya akan jalan hati-hati. Ya kan. Ini kan digunting Tuhan kena hari kiamat dengan gunting apa? Gunting api neraka. Bisa menyuruh orang aja, ini saja mantap dulu. Dihantupnya. Ya pula. Nah, ya kan jangan deh. Nanti. Ini kan misal pang besar kayak ini bahayanya. Ya Pak saya. Amun bujur ya tuh. Berasa-rasanya nanti di kepala nih. Ya Allah. Nungguan kabit ini ya Allah. Ya kalau bilang tidak. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu daya setan. Janganlah engkau tertunduk kepada tipuannya. Setan itu sangat pandai. Ya kah? Setan itu sangat pandai merangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Pandai setan. Setan sangat pandai memerangkap. Ya kah? Engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menggelincirkan niatmu. Jadi setannya alim juga setannya, nang ujungnya alim juga. Maka celaka bagi si jahil sekali celaka karena ia tidak mau belajar. Maka celaka bagi si jahil sekali celaka karena ia tidak mau belajar. Orang jahil nih, ya kada belajar celaka sekali. Tapi celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Nah, pulang tahu aja. Jadi orang alim 1000 kali celaka, kenapanya kada mengamalkan ilmunya? Kalau orang jahil celakanya sekali aja. Tapi kalau orang alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Itu. Dan kata oleh mujizin bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu itu terbagi kepada 3 keadaan. Nah, kita belajar ilmu nih ada tiga macam di mana kita anakannya. Nah, nama apa aja sudah? Jangan sengaja dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat majelis ilmu, berkat kita baca Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa umat bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul